royong bareng-bareng untuk pencegahan stunting dan penanggulangan stunting. Jadi yang di tahun 2003 ya, 2013 itu angka stuntingnya sampai 43%. Tahun 2023 bisa turun 9,9%. Nah, ini tentu bisa diadopsi oleh masyarakat yang lain, kabupaten yang lain. Nah, setelah dari Lampung Selatan, kita rencananya ke Pesawaran, kemudian nanti malam akan ke Rembang. Itu ya. Bu, tapi sambutan dari warga nih kan luar biasa ya, luar biasa hangat yang kemudian datang dan menantikan bertemu langsung dengan Ibu. Ini tanggapannya seperti apa? Tentu saja senang sekali ya, luar biasa sekali. Masyarakatnya banyak, sangat antusias, perempuan-perempuan hebat yang luar biasa. Ini juga menginspirasi saya bahwa mereka itu orang-orang yang sangat ikhlas, orang-orang yang selama ini selalu turun di lapangan untuk bisa bagaimana mereka bermanfaat untuk masyarakat banyak, memberdayakan masyarakat, termasuk salah satunya itu tadi terkait dengan pencegahan stunting dan program-program yang lain. Sebetulnya kalau perempuan ini kita bergandengan tangan, itu persoalan-persoalan yang ada di negeri ini bisa secepatnya dikendalikan, secepatnya bisa ada problem solving. Bu, sedikit soal kemarin kan Pak Ganjar debat yang ketiga gitu Bu, performnya dinilai masyarakat baik gitu, unggul gitu. Nah, mungkin bisa disampaikan kesan-kesan Ibu melihat Bapak kemarin debat seperti apa performanya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama tentu sebagai seorang istri saya bangga. Kemudian Mas Ganjar juga, kita memang di keluarga itu ketika akan melakukan sesuatu kita pusing the limit. Dari sisi data kita harus menguasai, kemudian materi-materinya juga seperti itu, visi misi yang ada di Ganjar Mahfud juga seperti apa. Dan kemarin Mas Ganjar bisa memaparkan dengan baik visi misinya terkait dengan pertahanan dan hubungan luar negeri, karena biar masyarakat paham apa sih yang akan dilakukan nanti ketika Mas Ganjar dan Pak Mahfud itu diberi amanah. Itu biar kan tidak seluruh masyarakat sudah paham ya visi misi masing-masing paslon, dan ini yang substantif adalah bukan terkait dengan perseorangan tapi bagaimana program kerja dari paslon. Jadi dalam debat kemarin nampaknya nih Pak Ganjar lebih mengutamakan hadirkan banyak data-data yang akurat dibandingkan dengan yang tadi disebutnya. Mungkin saya mungkin subjektif atau tidak, tetapi ketika memaparkan visi misi awal itu dari tiga lininya semuanya dipaparkan dengan Mas Ganjar, terkait dengan pertahanan bagaimana, kemudian nanti geopolitik seperti apa, hubungan luar negeri seperti apa, bagaimana bisa memanfaatkan anak-anak muda, mereka juga menjadi duta besar terkait dengan ekonomi kreatif, kemudian terkait dengan seni budaya. Ini adalah terobosan-terobosan yang menurut saya sangat inovatif. Karena kita kalau bicara tentang human security itu bukan hanya berkaitan dengan militer, bukan hanya berkaitan dengan pertahanan keamanan negara, tetapi juga bagaimana agar seluruh masyarakat itu bisa terentaskan kemiskinannya, kemudian mereka bisa berdaya, tidak ada lagi seperti human trafficking dan sebagainya. Itulah yang disebut negara yang benar-benar aman dan nyaman untuk ditinggal. Bentuk dukungan mungkin kepada Pak Ganjar mungkin selama debat itu seperti apa, mungkin diberikan masakan apa? Kalau saya mungkin lebih kepada doa ya Mbak ya. Jadi di rumah saya doa, ketika duka juga mungkin kadang jangan terlalu tegang wajahnya. Enggak, saya bukan lagi tegang tapi lagi berdoa seperti itu agar Mas Ganjar itu bisa tenang. Karena kalau kita tenang, kita percaya diri, itu sudah menjadi modal 50%. Kalau kita tidak tenang, kita tidak percaya diri, yang sebetulnya kita mampu, itu belum tentu bisa tereksplor dengan baik. Jadi, artinya sudah cukup puas ya Bu dengan penampilan Pak Ganjar di debat kemarin? Ya, yang jelas saya bangga bahwa Mas Ganjar bisa menjelaskan dengan baik visi misinya sehingga masyarakat bisa paham. Karena tidak semua orang itu mau membaca visi misi dengan detail ya, tapi kalau disampaikan oleh paslonnya secara langsung akan lebih terdeliver dengan baik. Menurut saya seperti itu. Mungkin terakhir Bu, nanti di akhir bulan ini kan ada Hari Gizi Nasional. Ya, bisa sedikit tanggapan Ibu soal itu. Apa yang harus dielaborasi ataupun program-program terkait dengan gizi ataupun pencegahan stunting dan lain sebagainya? Terkait dengan gizi ya, yang pertama memang dari sisi edukasi ke masyarakat bahwa makanan yang bergizi itu tidak selalu mahal. Apa yang ada di lingkungan kita itu juga bisa dieksplor dengan baik.
kemudian walaupun ada sejengkal tanah itu bisa kita manfaatkan untuk bisa menambah gizi keluarga. Kalau di Lampung Selatan ini ada namanya